السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah yang sudah sempat berhenti sejak sebelum bulan Ramadan, kurang lebih 2 bulan. Dan kita langsung pada poin berikutnya, yaitu ucapan Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah. Wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'alu munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi ala ma ja'at bihi al-akhbaru an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa 'anil sahabati ridwanullahi alaihim wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar hufratun min hufarin niran. Qala rahimahullah, berkata Syekh al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, bahwa ahli sunnah juga beriman dengan adab kubur bagi siapa-siapa yang pantas untuk diadab di kuburnya, dan juga beriman dengan adanya pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir di kuburnya tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Ala ma ja'at bihi al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan berita-berita, yakni hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa 'anil sahabah, dan juga riwayat-riwayat dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan al-qabr bisa menjadi riyadul jannah, menjadi rawdatun min riyadil jannah, dari kebun-kebun surga, aw hufratun min hufarin nar, atau belumbang dari belumbang-belumbang neraka.
Berarti kubur seseorang imma raudhatun, salah satu dari kebun-kebun surga, wa imma hufratun, salah satu dari belumbang neraka. Berarti usulus sunnah, prinsip-prinsip ahlus sunnah yang dipegang oleh Abu Ja'far At-Tahawi tidak berbeda dengan usulus sunnah yang dipegang oleh Imam Al-Barbahari, dan tidak berbeda dengan usulus sunnah yang dipegang oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Artinya ini adalah perkara yang ijma', perkara yang disepakati oleh semua ulama dari semua mazhab. Perlu kita baca satu kitab lagi, Ushulus Sunnah dari mazhab Malikiyah, agar kita tahu bahwa ternyata masalah prinsip-prinsip sunnah tidak berbeda. Apa yang kita kaji dari kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari yang merupakan pengikut dari mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah juga menyatakan wal iman bi'adzabil qabri. Demikian pula kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dari mazhab Asy-Syafi'i, dari ulama Syafi'iyah, juga menyatakan dalam kitabnya wa min usul ahli sunnah, mereka yu'minuna ahlul hadis bi'adzabil qabri. Alhamdulillah. Dan sekarang yang sedang kita baca dari mazhab Abu Hanifah Nu'man rahimahullah juga menyatakan wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahlan. Maka alhamdulillah, ahli sunnah adalah ahlul ijma'. Ahli sunnah adalah ahlul jamaah, enggak bisa dipisahkan ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang berpegang dengan sunnah, golongan ahli sunnah adalah yang berjalan bersama al jamaah wa humul ulama. Al jamaah adalah para ulama sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan pengikutnya dari para imam ahli sunnah. Kita lihat syarahnya dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Walaupun mungkin pokoknya sama, beriman pada adab kubur, tetapi kita mendapatkan fawaid yang sangat banyak, faedah-faedah yang sangat banyak dalam Syarhus Sunnah yang tidak kita dapati dalam syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Dan kita dapati dari syarahnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis apa yang kita tidak dapati dari syarahnya kitab Aqidah Tahawiyah atau syarah Aqidah Tahawiyah. Demikian pula dalam syarah Aqidah Tahawiyah kita mendapatkan fawaid insyaallah yang tidak ada pada syarah-syarah yang sebelumnya. Kita lihat syarah dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Qala ta'ala wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab an-nar yu'raduna 'alayha quduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang adab kubur. Dan ini yang dibawa pula dalam syarah Aqidah Salaf, dalam Syarhus Sunnah, bahwa dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min, wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab, dan pantas ditimpakan pada ali Fir'aun su'ul 'adzab, sejelek-jelek azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka dihadapkan padanya, didekatkan kepadanya pagi dan sore. Wa yauma taqumu as-sa'ah, dan nanti ketika tegak hari kiamat Allah akan katakan adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang dahsyat, yang lebih dahsyat dari yang tadi. Lihat konteks kalimatnya. Disebutkan an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya,
neraka dihadapkan kepadanya pagi dan sore terus menerus sampai datang hari kiamat. Dan ketika tegak hari kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab, masukkan ala Fir'aun ke dalam adab yang lebih dahsyat lagi. Berarti yang tadi bukan yang kedua. Berarti yang disebutkan pertama bukan yang disebutkan kedua. Karena disebutkan kedua disebutkan dengan kalimat sebelumnya, wa yauma taqumus saah, ketika tegaknya hari kiamat. Berarti yang tadi sebelum tegaknya hari kiamat. Kapan itu? Tidak ada tafsir lain. Karena tidak mungkin didekatkan neraka di dunia, akan dirasakan oleh semua orang. Tetapi barakallahu fikum, maknanya adalah yu'raduna uduwan wa ashiya, adalah fi qabrihi, di kuburnya. Alhamdulillah. Dan ayat lain yang kita tidak dapatkan dalam syarah-syarah sebelumnya adalah fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kayduhum shay'a ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadarhum, biarkan mereka hingga mereka menemui hari mereka, ini hari ketika mereka yus'aqun, ketika mereka menjerit, yauma la yughni anhum kaiduhum, yaitu hari yang gak akan bermanfaat tipu daya mereka, gak akan bermanfaat rencana-rencana dan usaha upaya mereka sedikit pun. Walahum yunsarun, dan mereka gak akan ditolong. Baik, ini kapan? Yaumahumul ladzi yus'aqun, di neraka, di adab. Ketika mereka menjerit merintih, ketika mereka dalam keadaan tersiksa, semua tipu daya mereka sia-sia. Semua upaya-upaya mereka tidak bermanfaat. Kemudian Allah katakan setelah itu, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik, dan ingatlah sesungguhnya mereka orang zalim memiliki azab yang lain, bukan yang itu. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Walaupun tidak sharih, tidak langsung menyatakan adab kubur, tetapi jelas maknanya bisa ditafsirkan ke sana. Karena selain adab neraka, ada dua kemungkinan saja, adab dunia atau adab kubur. Maka Allah katakan, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan sesungguhnya selain neraka ada adab yang lain buat orang-orang zalim, tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Ada berapa kemungkinan selain adab neraka? Adab kubur atau adab dunia. Tapi bagaimana kalau maknanya adalah adab dunia? Kalau maknanya adab dunia, maka akan dikatakan bahwa tidak semua orang zalim mendapatkan adab di dunia. Ada yang mereka mati dalam keadaan belum diadab di dunia. Tapi kalau begitu yang mana? Yang dikatakan innalil ladzina zalamu adzaban duna dzalik, bahwa mereka mendapatkan adab yang selain neraka, tapi mereka tidak mengerti. Wa hada yahtamil, berarti ayat ini memiliki ihtimal, memiliki kemungkinan tafsir, an yuradu bihi adabuhum bil qatl wa ghairihi fid dunya. Kemungkinan pertama adalah mereka diadab di dunia dengan pembunuhan, penyerangan kaum muslimin, atau dengan jihadnya kaum muslimin. Wa an yuradu bihi adabuhum fil barzakh, dan kemungkinan yang berikutnya adalah mereka diadab di barzakh. Mana yang lebih zahir dari dua kemungkinan ini? Mana yang lebih mungkin dari dua tafsir? Kata Allah, di samping adab neraka ada adab lain, tapi mereka tidak mengerti, kata Allah. Ayyuhuma adhar, dari dua kemungkinan. Ayyuhuma adhar min ihtimalain. Ihtimal pertama adab dunia, ihtimal kedua adab kubur. Qala,
Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, wa huwa al-adhhar. Hada tsani adhhar. Yang kedua, yaitu adab kubur lebih zahir. Mengapa lebih zahir? Lebih besar kemungkinannya. Lianna katsiran minhum mata wa lam yu'adzab fid dunya. Karena kebanyakan orang-orang zalim mati dalam keadaan belum diazab. Masih ditunda oleh Allah, masih dibiarkan oleh Allah. Sebagian orang-orang zalim Allah biarkan mereka, tidak diazab, biar semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Baik, dan bisa juga kemungkinan ketiga, yaitu ayat ini mencakup kedua-duanya, bahwa ada adab lain kata Allah selain api neraka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Adab lain kedua-duanya. Ada adab yang lain, adab dunia, adab kubur. Dan itu pun jadi dalil tentang adab kubur. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kemudian dibacakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya hadis yang panjang. Yang ini yang kita tidak dapatkan dalam syarah-syarah yang sebelumnya. Yaitu hadis Barra Ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad." Wa kami pernah mengantarkan jenazah ke Baqi'il Gharqad, perkuburan para sahabat dijuluki dengan Al-Baqi', Baqi'il Gharqad. Fa atana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun mendatangi kami. Faqa'ada, dan beliau duduk. Wa qa'adna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Jadi menguburkan jenazah, ketika mereka sedang mengurusi atau menggali tanahnya, sedang mengurusi jenazahnya, maka yang lain duduk bersama Nabi, bukan berdiri, duduk. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala-kepala kami ada burung, karena mereka tidak bergerak, serius, khusyuk mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Seakan-akan ada burung yang khawatir kalau bergerak terbang. Wa huwa yulhadu lahu, dalam keadaan sedang digali liang lahatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "A'udzu billahi min 'adzabil qabr. A'udzu billah min 'adzabil qabr." Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Salasa, disebutkan salasa marrat, 3 kali. Kemudian bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbal min al-akhirah wa inqita' min ad-dunya nazalat ilaihi al-malaikah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika dia menghadapi akhirat dan menghadapi perpisahannya dengan dunia, artinya menghadapi kematian, nazalat ilaihil malaikah, akan turun sekian malaikat. Ka'anna ala wujuhihim syams, seakan-akan di wajah-wajah mereka ada matahari karena terang bercahaya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dengan membawa kafan-kafan dari surga. Wa hanut min hanutil jannah, dan juga membawa kapur barusnya dari jannah. Fajalasu minhu muddal basar, maka mereka duduk di sekitar orang yang akan mati tadi sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, baru kemudian datang malakul maut. Dan ini julukan yang lebih sahih yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih adalah malakul maut, bukan Israel, tetapi disebut dengan malakul maut. Datang malakul maut, malaikat pencabut nyawa, hatta yajlisu 'inda ra'sih, hingga duduk di sisi kepalanya. Kemudian berkata kepada orang yang beriman tadi, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, akhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, keluarlah menemui ampunan dari Allah
dan keridhaan darinya. Qala fatakhruj, kata Nabi, maka keluarlah ruhnya. Fatakhruj tasilu kama tasilul qatratu min fiyis saqa, maka keluarlah ruhnya mengalir seperti mengalirnya air dari mulutnya carat. Fayakhudhuha, maka diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarafat 'ain, setelah dicabut dan berada di tangan malakul maut, tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun, hingga diambil oleh malaikat-malaikat yang menunggu tadi, yang membawa kafan-kafan dari surga, yang membawa pengharum dari surga. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa dzalikal hanut, maka diletakkan oleh mereka para malaikat di kafan-kafan tersebut dan diberi hanut sehingga harum semerbak. Wa yakhruj minha ka'atyabi nafhatin misk wujidat ala wajhil ard, maka keluarlah atau dibawalah dan keluar harumnya seperti atau lebih dari apa yang paling harum dari misik di muka bumi. Misik yang paling harum ini lebih dari itu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aduna biha, maka dibawalah naik ke langit. Fala yamurruna biha, ya'ni ala mala'in minal malaikati illa qalu, dan tidaklah melewati satu langit pun, tidaklah melewati serombongan malaikat di langit kecuali mereka semua berkata, ma hadhihi ruhut thayyibah, apa ini ruh yang baik dengan harum yang baik. Fayaqulun, maka mereka menjawab, fulanun ibnu fulan, akan disebutkan namanya dengan jelas, fulan ibni fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan nama yang terbaik, dengan nama yang paling bagus yang dia dinamakan di dunia. Kalau dia pernah memiliki sekian nama ini kemudian diganti nama itu, diganti nama itu, maka dipanggil dengan nama yang paling baiknya dari apa yang dinamakan kepadanya di dunia. Hatta yantahu biha ila sama, sampai berakhir ke langit yang tertinggi. Fayastaftihuna lahu, maka dimintakan untuk dibukakan pintu langit. Fayuftahu lahu, maka dibuka pintu langit. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, maka ketika dibuka pintu langit, setiap malaikat yang ada di langit tersebut ikut mengantarkan jenazahnya. Masya Allah. Di dunia diantarkan oleh thayyibin, di dunia diantarkan oleh orang-orang saleh sampai ke kuburnya. Kemudian ruhnya dibawa oleh para malaikat sampai ke langit dan diantarkan oleh malaikat langit tersebut ke langit berikutnya sampai yang tertinggi, ila sama'il lati taliha. Fayastaftihuna lahu, maka minta dibuka pada langit yang berikutnya. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, maka kembali malaikat-malaikat tadi mengantarkan sampai ke langit berikutnya. Terus demikian hatta yantahi biha ila sama'il lati fiha Allah, maka sampailah di langit yang tertinggi yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala berada. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah catatan hambaku di illiyin, di tempat yang tertinggi. Wa'iduhu ilal ard, dan kemudian kembalikan ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, karena aku, kata Allah, menciptakan dia dari sana dan mengembalikannya ke sana, dan juga mengembalikannya ke sana. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku menciptakan manusia dari dunia, ini dari tanah.
dan kemudian aku kembalikan ke tanah. Maka diperintahkan untuk dikembalikan ke kuburnya. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti aku akan bangkitkan juga dari tanah pula. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka dikembalikanlah rohnya ke jasadnya. Di mana jasadnya? Di kuburnya. Fayatihi malakan, maka datanglah dua malaikat. Dalam riwayat lain disebutkan namanya, yang yuqalu lahu Munkar wa Nakir, yang dipanggil dengan panggilan Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi fayaqulan, keduanya mendudukkan orang tadi dan kemudian berkata, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul, maka orang tadi menjawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Fayaqulani lahu, kemudian berkeduanya berkata lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, hamba tadi menjawab, dini al-Islam. Fayaqulani lahu, kemudian berkata lagi kepadanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian sebagai rasul? Fayaqulu huwa Rasulullah, itu adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu ma ilmuka, ditanya lagi dengan pertanyaan yang keempat, dari mana ilmumu? Ini dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Dengan jawaban-jawaban itu. Fayaqulu qara'tu kitab Allahi fa amantu bihi wa saddaqtu, aku baca kitab Allah, Al-Quran, dan aku percaya dengannya, aku beriman kepadanya. Fayunadi munadin minas sama, maka tiba-tiba ada yang menyeru, memanggil dari langit dengan suara yang terdengar, an sadaqa abdi, sungguh hambaku benar. Fafrijuhu minal jannah, hamparkanlah dari hamparan surga. Maka dihamparkan hamparan dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah pintu ke surga. Hamparannya hamparan surga, dan juga dibuka pintu ke surga, sehingga harumnya surga, segarnya, sejuknya surga mengalir ke kuburnya. Qala fayatihi rauhuha wa tibuha, Nabi bersabda, maka datanglah harumnya surga dan rohnya surga. Fayufsah lahu fi qabrih, dan kemudian diluaskan kuburnya, muddal basar, seluas mata memandang. Hamparannya hamparan surga dengan luas. Qala wa yatihi rajulun hasunal wajh, tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya sangat bagus, parasnya rupawan, husnul thiyab, pakaiannya juga bagus, thibur rih, dan baunya juga harum. Kemudian orang itu berkata, abshir, abshir billadhi yasurruk, gembiralah dengan sesuatu yang akan membahagiakan kamu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang engkau telah dijanjikan. Maka hamba Allah tadi bertanya, man ant, siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, siapa engkau? Wajahmu terlihat wajah orang yang baik, wajah orang yang membawa kebaikan. Siapa engkau? Fayaqulu ana amaluka salih, akulah amalmu yang saleh. Fayaqulu ya Rabbi aqimis sa'ah, maka orang tadi berkata, ya Rabb aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali bertemu keluargaku, ketemu istriku dan anak-anakku dan hartaku. Qala wa innal 'abdal kafir, berarti seorang hamba yang mukmin dalam keadaan bahagia di kuburnya, mendapatkan raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga yang luas dengan harumnya surga, dengan hawa surga, dengan segala macam dari surga, karena pintunya terbuka, sehingga dia rindu ingin cepat-cepat datang hari kiamat, ingin masuk jannah, ingin cepat masuk ke dalam jannah. Ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah bangkitkanlah hari kiamat,
agar aku bisa masuk jannah dengan keluargaku. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihi dzurriyyatahum atau dzurriyyatahum. Dikatakan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti dengan keluarganya, turunannya, maka Allah katakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan turunannya, akan diketemukan nanti. Ini anakmu, ini cucumu, ini cicitmu, ini semua keluargamu yang salihin, yang mukminin. Amma adapun kalau orang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbal minal akhirah, kalau dia berakhir dari dunia dan mulai akan masuk ke akhirat, berarti diambang kematian, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, akan datang malaikat-malaikat yang wajah-wajahnya hitam, ma'ahumul masuh, bersama mereka kain yang kasar, bukan kafan dari surga, tapi kain yang kasar. Fayajlisuna minhum muddal basar, maka mereka pun duduk sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul mauti hatta yajlis 'inda ra'sihi, dan datang malakul maut, malaikat mencabut nyawa, dan duduk di kepalanya dan berkata kepadanya, ayyatuhan nafsul khabithah akhriji ila sukhtin minallahi wa ghadab, wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qala fatatafarraq fi jasadi, dikatakan oleh Nabi SAW, maka ruhnya bukan mengalir seperti orang mukmin, tetapi justru tersebar masuk ke jari-jarinya, ke kaki-kaki dan tangannya, karena tidak mau keluar. Taftariq, menyebar ke seluruh anggota badannya. Fayantazi'uha kama yuntazi'u as-sufud min as-sufil mablul, maka dicabutlah ruhnya oleh malakul maut seperti dicabutnya duri dari suf, wol yang basah, tumpukan wol yang basah, kemudian ada duri dalamnya. Duri adalah sejenis buah yang melingkar begini tapi penuh dengan duri sekelilingnya seperti bola duri. Kalau dicabut, apa yang terjadi? Akan terbawa bulu-bulu domba tadi, akan terbawa wol tadi, dan begitulah dicabutnya ruhnya orang kafir. Qala fayantazi'uha kama yuntazi'u as-sufud min as-sufil mablul fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi, dan ketika sudah dicabut, dan tentunya akan terasa sangat sakitnya, akan meronta dia dan akan sakaratul maut. Orang-orang yang beriman saja merasakan sakarat, apalagi orang-orang kafir yang demikian keadaannya. Kata Nabi SAW, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakaratnya, ada sakaratnya. Ketika diambil rohnya oleh malakul maut, tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun, hingga kemudian diambil oleh malaikat-malaikat yang sudah menunggu dengan kafan-kafan yang kasar dan busuk, kemudian dimasukkan ke dalam kafan tersebut. Fayas'aduna biha, maka dalam masuh yakhruj minha ka'antani rihin khabithatin wujidat ala wajhil ardh, maka muncul dari rohnya ini bau busuk, ka'antani rihin khabithatin wujidat ala wajhil ardh, seperti bau yang paling busuk yang di muka bumi. Fayas'aduna biha, maka dibawa naik ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in, tidak melewati malaikat-malaikat satu malaikat pun kecuali mereka berkata, ma hadar ruh al-khabithah, apa ini ruh yang jelek dengan bau yang busuk. Fayaqulun,
maka mereka menjawab, Fulan ibni Fulan bi aqbahi asma'ih, dengan sejelek-jelek namanya, allati kana summiya biha fid dunya, dengan yang paling jelek dari nama yang dia dipanggil di dunia. Apakah dipanggil dengan Aba Jahlin, bapak kebodohan, Dajjal, atau Kadzab, atau apa saja julukan-julukan yang terkenal di dunia, atau nama-namanya yang paling jelek. Kadang-kadang mereka memiliki nama-nama yang jelek dan mereka bangga dengan nama itu, maka akan dipanggil dengan nama jeleknya. Hatta yantahi biha ila sama'id dunya, sampai ke pintu langit pertama yang terdekat dengan dunia, yaitu sama'ud dunya. Fayastaftihu lahu fala yuftah lahu. Malaikat-malaikat memintakan untuk dibukakan pintu, ternyata tidak diizinkan untuk dibuka. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini Rasulullah SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Berarti ini tafsir dari Nabi sendiri, tafsir dari Rasulullah SAW, bahwa mana la tufattahu lahum abwabus sama, enggak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa masuk lubang jarum. Sebagaimana mustahilnya unta masuk ke lubang jarum, demikian pula mustahil orang-orang kafir itu akan masuk surga. Kata Nabi SAW, la tufattahu lahum abwabas sama, tidak dibukakan pintu langit ketika malaikat-malaikat yang membawa ruh yang jelek, yang busuk tadi, tidak dibuka pintu langit. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, catatlah catatannya di sijjin, catatan yang paling rendah, fil ardi sufla, di bumi yang paling rendah. Fatutrahu ruhuhu tarha, kemudian dilemparkan, bukan diantarkan dari langit. Ketika nggak dibukakan pintu langit, dilempar oleh malaikat tadi, dikembalikan ke kuburnya. Tsumma qara'a, dibawakan lagi ayat Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu, man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia tersungkur dari langit, dilemparkan dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian dihempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, maka kembalilah rohnya ke jasadnya. Enggak ada yang gentayangan. Khurafat, itu kisah-kisah takhayul dan khurafat yang dibikin-bikin oleh manusia, atau serapan dari agama-agama lain, agama Hindu atau agama Buddha atau agama-agama lain, atau hayalan-hayalan mereka. Adapun di dalam Islam, di dalam hadis Rasulullah SAW, atau apa yang benar-benar suatu kepastian, adalah ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, dan juga Imam Nasai, dan juga yang lainnya, dan disebutkan para ahli hadis mengatakan hadis ini sahih. Apakah mukmin ataupun kafir dilemparkan kalau orang mukmin kalau orang kafir ke jasadnya dan kembali? Orang mukmin diantarkan kembali sampai ke jasadnya. Tidak ada yang kemudian gentayangan ke sana kemari. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ya'tihi malakan, maka datanglah dua malaikat. Man huma? Al-munkar wan nakir. Fayujlisanihi, maka didudukkanlah orang tadi. Kemudian ditanya, man rabbuka? Siapa Rabbu? Orang tadi tidak bisa menjawab. Fayaqulu ha
la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, maka ditanyakan oleh keduanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus di tengah kalian? Fayaqul, maka dia jawab seperti tadi, la adri. Dijawab dengan kalimat la adri. Dalam riwayat lain dikisahkan pula orang-orang yang munafik yang menyatakan la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Kalau ini kafir, sehingga tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW, nggak kenal Allah, nggak kenal ibadah. La adri, la adri. Adapun orang munafik, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar manusia berkata sesuatu, aku cuma ngikut. Aku dengar manusia mengucapkan sesuatu, aku cuma ngikut. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Qala fayunadi munadin minas sama, maka tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru dengan kalimat an kadzaba atau kadzaba, dia berdusta. Fafrishuhu minan nar, hamparkanlah hamparan dari api neraka. Betapa panasnya hamparan dari api neraka. Dan ini makna yu'raduna ghuduwan wa 'ashiyya, ditampakkan pagi dan sore. Beberapa kaum rasionalis, beberapa kaum yang lebih mementingkan akalnya berkata bahwa yu'raduna alaihi ghuduwan wa 'ashiyya, ditampakkan pagi dan sore, itu cuma digambarkan saja seperti film. Jadi orang yang mati tadi bermimpi nonton adab neraka, nonton pagi, nonton sore. Astagfirullah. Tapi barakallahu fikum, kalaupun cuma diperlihatkan, bukankah itu siksaan? Wallahi, siapa yang melihat neraka dia akan tersiksa. Demi Allah. Santai, itu bukan disiksa, cuma lihat saja, tonton. Astagfirullah. Insahha, kalaupun sahih sudah tersiksa, apalagi ternyata tafsirnya dari Rasulullah, dihamparkan hamparan api neraka, didekatkan neraka kepadanya sehingga dia merasakan panasnya. Karena dalam riwayat lain dikatakan disambungkan saluran samumnya, datang angin panasnya ke kuburnya. Sebagaimana datang kepada orang mukmin angin surga, harumnya surga. Maka datang ke orang kafir ini angin neraka, panasnya neraka, uapnya neraka. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi bersabda lagi bahwa kemudian ada seruan dari langit menyatakan, hambaku berdusta, hamparkanlah hamparan dari api neraka dan bukalah pintu dari pintu-pintu neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka datanglah panasnya, datanglah angin samumnya, angin yang sangat panas. Wa yadhiqu alaihi qabruh, dan disempitkan kuburannya, hatta takhtalifa adla'uh, hingga saling bersilangan rusuk-rusuknya. Karena dihimpit dengan bumi sampai bersilangan rusuk-rusuknya. Wa yatihi rajulun qabihul wajh, tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya jelek, bajunya pun jelek, muntinur rih, dan baunya busuk. Fayaqul, orang tadi berkata, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang akan menjelekkan kamu. Kalimat abshir kalau untuk perkara yang jelek adalah sebagai ejekan. Sebagai ejekan. Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan menjelekkan kamu. Hada yaumuk, ini harimu. Alladzi kunta tu'ad, ini harimu yang engkau sudah dijanjikan. Fayaqul, orang tadi bertanya, man ant, siapa engkau? Fawajhuka alladzi yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang sepertinya membawa pada kejelekan. Ana amalukal khadi, akulah amalanmu yang busuk. Fayaqulu rabbi
La tuqimis sa'ah. Orang tadi berkata, ya Rabb, jangan bangkitkan hari kiamat, jangan bangkitkan hari kiamat. Dia tersiksa atau tidak tersiksa di kuburnya? Tersiksa. Tetapi kenapa menyatakan jangan bangkitkan hari kiamat? Karena saat itu mereka sudah percaya, saat itu mereka sudah beriman bahwa ini belum nerakanya, ini baru saluran api neraka. Bagaimana nanti azab dalam neraka? Asyaddal azab. La tuqimis sa'ah, jangan bangkitkan hari kiamat. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abu Dawud, dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan juga oleh Ibnu Majah bagian pertamanya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Abu Awanah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Isfirayini dalam sahih mereka, dan juga Ibnu Hibban. Demikianlah hadis yang panjang dan sahih sebagaimana dikatakan oleh muhaqqiq Syekh Yasin hafizahullah bahwa hadis ini sahih. Disebutkan kesimpulan penelitian beliau bahwa hadis ini sahih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wa dhahaba ila mujib hadzal hadis jamu ahli sunnah wal hadis, dan berpendapat dengan apa yang terkandung dalam hadis ini para ulama dari kalangan ahli sunnah dan ahlul hadis. Karena hadis ini lahu syawahid, memiliki pendukung-pendukung dari hadis-hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih mendukung awalnya saja, ada yang tengahnya saja, ada yang belakangnya saja. Tetapi makna-makna yang terkandung dalam hadis ini terkandung dalam hadis-hadis yang lebih sahih. Jadi dalam kitab-kitab sahih, dalam Bukhari atau Muslim. Demikianlah dalil yang sangat jelas gamblang tentang adanya adab kubur. Faman khalafaha faqad khalafal kitab was sunnah wa ijma'al ummah. Barang siapa yang menyelisihinya dan menentangnya, berarti dia menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi, dan menyelisihi ijma' kesepakatan para ulama ahlus sunnah ahlul hadis. Taufiq wal afiyah. Wassalamu Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.